Kita lanjutkan kabar petang. Pemirsa, buntut dari tragedi Kanjuruhan, PSSI telah mengirim surat kepada FIFA untuk menggelar kongres luar biasa pada 18 Maret 2023. Lalu bagaimana publik menilai hal ini? Pejabat sepak bola Tommy Welly mengatakan PSSI tersandera dengan rekomendasi TGIPF. Kita tanyakan langsung, sudah bergabung bersama kami Bung Tommy Welly. Bung Towel, benarkah KLB PSSI ini karena PSSI tersandera oleh rekomendasi TGIPF? Saya pikir itu salah satu faktor yang sangat kuat menjadi penentu atau menjadi penyebab atau yang memutuskan kenapa KLB dilakukan, yaitu bahwa kompetisi tidak bisa jalan kalau KLB tidak dilakukan. Jadi posisi sepak bolanya tersandera, posisi PSSI-nya terpojok, jadi saya lihat ya kurang lebih pasrah gitu loh. Meski soal kompetisinya nggak bisa diizinkan oleh pemerintah ini yang menjadi rekomendasi TGIPF, kalau kita bicara pure aturan yuridiksi sepak bola, saya menduga ini adalah intervensi juga. Oke. Ya, Bung Towel, kalau intervensi artinya intervensi dari mana saja? Maksudnya begini, dalam sepak bola, dalam statuta FIFA juga statuta PSSI bahwa PSSI harus mengelola sepak bolanya, urusan sepak bolanya secara independen, tidak dipengaruhi oleh pihak luar. Nah, rekomendasi TGIPF yang tidak mengizinkan kompetisi sebelum adanya KLB itu sudah masuk kategori itu. Bahkan terakhir saya lihat Komnas HAM rekomendasinya bahkan kalau dalam 3 bulan tidak bisa dilaksanakan pembenahan internal, maka akan dilakukan atau akan melakukan pembekuan. Menurut saya ini adalah pernyataan keras yang sangat menjurus pada intervensi pihak luar pada PSSI. Dan ini tentu pelanggaran statuta. Ya, Bung Towel, sudah menjadi rahasia umum kalau ajang pemilihan ketua PSSI itu syarat dengan muatan politis. Benar begitu, Bung Towel? Ya, saya pikir salah satu faktor kenapa juga Exco yang saat ini mendorong KLB, saya pikir karena ada faktor-faktor politis. Ini bukan keputusan yang sifatnya sepak bola, bukan. Ini lebih kepada faktor politis lah. Keputusannya didasarkan pada itu. Iya, Bung Towel, kalau misalnya FIFA melihat kondisi seperti ini bagaimana? PSSI menggelar KLB karena rekomendasi TGIPF yang dibentuk pemerintah seperti yang Bung Towel katakan ada intervensi begitu? Ya, saya lihat kalau dari surat yang didorong oleh PSSI ke FIFA untuk permintaan KLB untuk rekomendasi dan persetujuan sih tidak dicantumkan alasannya ya. Di surat itu PSSI hanya mencantumkan bahwa Exco mendorong percepatan KLB gitu yang harusnya November 2023 menjadi Maret, tapi tidak dicantumkan alasannya. Karena kalau dicantumkan alasannya sejujur-jujurnya kan tentu adalah itu tadi, bahwa kompetisi sepak bola tersandera oleh rekomendasi TGIPF, tidak akan jalan selama belum ada KLB. Kondisi sepak bola tersandera artinya akan mempengaruhi prestasi sepak bola kita? Kalau belum ada kompetisi, iya. Karena level kompetitif pemain kita kan pasti menurun. Itu pasti. Secara sepak bolanya iya. Secara ekonomi tentu dialami oleh klub-klub profesional kan, Liga 1, Liga 2, itu pasti akan sangat pengaruh secara ekonomi juga. Karena professional league adalah bisnis selain juga sepak bola. Secara aspek teknisnya ya menurunnya daya kompetitif pemain lah. Ya, Bung Towel, kalau bicara mengenai menurunnya daya kompetitif pemain, artinya akan berdampak seperti apa terhadap timnas kita yang posisinya saat ini sedang bagus gitu positifnya? Iya bagus, tapi kan nggak pernah harus dipelihara. Maksudnya kan sepak bola itu di satu titik bagus, tapi untuk tetap bagus itu kan atau ditingkatkan harus di-maintain, harus dipelihara. Salah satu dipeliharanya kan kalau mereka dalam posisi level kompetitif atau berkompetisi gitu kan. Baru mereka akan dalam posisi yang bagus atau ada peningkatan gitu. Kalau mereka nggak bertanding kan mereka bukan, atau daya kompetitif mereka akan turun, level kompetitifnya akan turun.
Ya, Bung Toel, sepengetahuan pandangan Bung Toel sendiri sejauh ini ketika ada pergantian dari Ketua Umum PSSI, artinya ini akan mulai lagi dari nol timnasnya ini. Jadi akan seperti apa, merangkak lagi kah atau akan bagaimana dengan adanya pergantian ini? Harusnya sih tidak ya. Kalau kita fair bicara tentang pertimbangan-pertimbangan objektif sepak bola, harusnya sih jangan merangkak dari nol lagi. Siapapun nanti yang akan memimpin, misalnya dalam pergantian lewat KLB. Cuma kecenderungannya selama ini kan seperti itu. Mhm. Apalagi memang kalau kita bicara kontrak Sinteyong kan berakhir juga tahun depan ya, November tahun depan. Mhm. Jadi apakah akan dilanjutkan atau tidak ya tergantung kepemimpinan yang baru di KLB nanti. Iya, Bung Toel, mungkin tanggapannya ketika Sinteyong bilang akan mundur kalau Iwan Bule akan mundur. Ya tentu mengagetkan, saya lihat itu lebih kepada subjektif personal. Kalau objektif harusnya sih dia tidak perlu mengungkapkan itu, kecuali mungkin internal internal kelompok khusus sih silahkan. Tetapi kalau diumbar ke publik rasanya jangan, karena dia seorang pelatih profesional, dia pelatih tim nasional, jadi pertimbangannya harus teknikal, harus loyal pada profesinya, jadi supaya tidak mengaburkan situasi lah, menambah banyak bias situasi sepak bola kita. Iya, Bung Toel, prestasi ke depannya akan seperti apa pandangannya setelah KLB ini? Apakah akan jauh lebih melesat lagi atau bagaimana dari sepak bola kita? Iya, tidak ada jaminan apakah akan lebih melesat atau tidak ada jaminan. Karena kuncinya adalah perubahan kan nggak cuma di hulu soal siapa kepemimpinan PSSI, exco PSSI. Betul bahwa perubahan menurut saya sih secara general hanya pada dua sektor, yaitu soal SDM, soal orang-orang yang memimpin, mengelola sepak bola, dan juga soal regulasi. Jadi regulasinya, implementasinya harus ditingkatkan. Kan sebetulnya itu kekurangannya kan, kalaupun mau kita objektif melihat yang harus dibenahi kan dua aspek itu, SDM dan regulasi. Baik, terima kasih pengamat sepak bola Tommy Welly sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Bung Toel.